adanya satu agregat poin boostingan yang sudah diamankan oleh Lazy Esports, dan nampaknya kita akan melihat secara langsung fakta di lapangan bagaimana 10 hero tersebut diungkap oleh kedua belah tim. So, without any further ado, let's catch up to the Land of Doubt. Ya, mampukah Blacklist menyamakan kedudukan untuk game yang kedua? Dan ya Hildanya Hilda mid lane. Oke, dia nggak pakai roamer soalnya, yang pakai roamer kan Parks tadi kan. Nah, dia udah dapetin, mungkin cari ininya apa? Favor romnya biar ada efek healnya juga. Dan sebenarnya nggak masalah sih, Hilda mid lane menurut gue it's fine. Dia clearnya juga lumayan cepat. Setelah dia clear dia bisa jalan lagi. Apalagi kita tahu lah, Hilda itu kan memang dia early pressure-nya kan yang dicari. Kalau dia di XP lane takutnya dia ngadu damage lah, bikin dia jadi telat jalan. Kalau di mid lane udah clear tinggal itu kasih pressure terus. Dan juga pressure rotasinya juga jadi luas banget kalau di area mid ya, ngebawa karya konklusif, masih menyelipkan satu trial juga untuk adaptive damage dan Wilderness Blessing yang buat rotasi yang dibawakan oleh Haji ini bakal enak banget di early pressure yang mau dibawakan dari tipikal hero Blacklist internasional, yang dimana sejauh ini early pasti fokusnya berada di area XP lane. Bahkankah Haji terpaksa menggunakan sprintnya juga. Sementara dari Der tadi dia juga harus menggunakan emblem tank ya untuk dasarnya, mengingat dari Luka sendiri juga sekarang digunakan sebagai frontliner nih. Makanya daripada dia pakai emblem fighter atau assassin yang cari damage juga, takutnya malah nggak sekuat itu, makanya dia tadi full defense. Bahkan untuk talent keduanya pakai Tenacity, pertamanya pakai Trill dan terakhir pakai Brave Smite. Itu dia ya, mungkin kalian bisa langsung trial and error juga ya, depends on hasil akhir yang bisa dibawakan juga oleh Der nih dari Lazy Esports, yang akan memberikan satu buah bantuan ke area objektif, di mana objektif netral kita Turtle sudah mulai muncul. Ada beberapa rotasi arus beberapa detik yang bisa dimaksimalkan juga, dan terpantau Der masih tersendat di level 3. Begitupun juga dengan JM Pinkman yang udah ready. Dengan adanya satu buah infernal pursuit dari Pinkman mengarah ke area satu hero, Parkbatnya dipaksa mundur dan harusnya Turtle dipegang penuh oleh pemain-pemain dari Blacklist Internasional. Ya, free juga sih sebenarnya, kayak nggak ada setup juga. Lazy mungkin sadar ya, dia kalau misalkan sekarang buru-buru, kondisinya ada Angela juga, takutnya continuous team fight-nya masih dimenangin. Buset, Better Strike langsung di spam, namun dengan satu buah Secret Hammer masih bisa kabur juga dari outplay. Terjebak di bagian depan, Pakbet gak bisa kemana-mana, bahkan damage dari Der masih kurang. Fight back kah? Mulai hadir kali ini teman-teman dari Blacklist Internasional, maju lagi ke bagian depan, namun tim fight terpaksa dihentikan juga. Wow, Blacklist Internasional mendapati satu buah keuntungan kembali ya pasca Turtle pertama mereka amankan. Dan sangat disayangkan ketika Lazy mereka harus dipaksa mundur untuk tangan kosong karena tidak ada perolehan poin pun nih ya. Dan permainan rotasi yang proaktif terpantau ini yang ngebuat akhirnya Blacklist Internasional bisa mengambil satu poin eliminasi tadi, Lin. Makanya, tapi keras banget ya itu Hilda mid sih. Susah juga Parsia netes ke Hilda gitu kan. Biasanya kan kalau misalkan match up mid nih, Parsia lawan apa gitu kan, lawan Cuci atau lebih tipis. Tapi di bagian bottom lane lagi-lagi Secret Hammer, namun Implosion kali ini menjadi penutupan yang sangat-sangat baik. Outplay ditukar dengan Pakbet. Oke, pertukaran yang mungkin tidak begitu adil ketika Roamer ditukar dengan adanya God Lane. Tapi ini menjadi poin keuntungan bagi pemain-pemain Lazy Esports, walaupun James Punks ini udah mulai dipantau terus nih. Karena 3-man move dari Blacklist Internasional udah mulai start di menit ketiga sih. Early rotasi yang cukup ngeganggu. Jungle pattern yang dimiliki oleh James Punks ini juga udah mulai dibawakan oleh Blacklist Internasional. Harus dibawa farming sih, ngeliat dari hero-heronya Lazy ya. Cuman serba salah, karena dibawa farming pun late game Lazy Esports ini kayak masih terbilang so-so aja sama Blacklist Internasional. Dia punya frontline yang oke, dia punya landing management yang bagus. Sementara kayak ngeliat dari Blacklist sekarang dia kontrol setengah map nih, rivernya dijaga semua, tengah ke bawah. Asli sih, ditambah lagi hero mereka juga ngebawa karya mobility hero ya. Dernya udah mulai melakukan perjalanan jauh di area sisi bawah sana, dan nampaknya Pakbet hilang dengan satu buah hentakannya yang dibuka oleh Haji, dan harusnya ini menjadi free lord kembali untuk Blacklist Internasional, menjadi keuntungan melimpah untuk Blacklist Internasional. James tadi dia pakai Snowpiercer di kondisi seperti ini. Sebenarnya sih kalau dibilang bakal works tergantung nanti tim fightnya seperti apa ya. Dia bisa dapetin kill berarti works. Kalau misalkan dia nggak dapetin, ya itu bakal menjadi 1.500 gold yang sangat-sangat terbuang. Apalagi untuk jungle kan, dia bisa cari 1.500 gold di awal tuh kayak harga yang lumayan mahal di awal dengan kondisi under pressure ya. Sementara, nah ini ada Fury Hammer juga dari CEO-nya Jams. Ini bisa bantulah untuk menutup kekurangan damage-nya. Harit udah jadi item pertama yang dimana udah bisa Chrono Dash nih, udah bisa berdansa ya. Seenggaknya di zaman Force
Dia udah bisa nge-spam dari Chrono Dash. Dan Joy-nya juga udah jadi Starling, ada sustain, cooldown. Yang harus hati-hati, yang penting jangan sampai dari Lazy Sport terbawa sama gameplay yang memang diinginkan oleh Blacklist. Ya, terpantau tadi Pinkman juga udah bisa ngebulatin satu itemnya ya, War X yang ngebuat bantuan rotasinya ini ngasih impact. Sedangkan Dare match up-nya ini masih tersendat di beberapa item pecahan aja untuk survive di area landing yang dimiliki. Dan nampaknya taman bermain sudah mulai ditetapkan di area bottom lane. Terpantau ada area PPK yang luas dibuka melalui satu buah penetrate strike, tapi dihindari dengan baik. Tapi tidak begitu baik dengan rotasi yang dilakukan begitu saja oleh James. Dua pemain tumbang. Dan nampaknya Haji berada di area tengah-tengah, tidak mampu untuk memberikan satu buah pergerakan yang cukup. Di mana Lazy Sport masih bisa men-sustain dealing damage yang diberikan oleh pemain pada Blacklist International. Lihat bagaimana James Pinkman-nya masih coba untuk mulai beradu mekanik dengan area Inflower Pursuit. Menari-nari di area lini pertahanan buat akhirnya Haji berhasil disecure begitu saja, dan masih mau lebih karena nampaknya Haji sudah mulai dirasuki negara. Satu buah hard guard yang buat akhirnya dirinya sustain dan mampu untuk memperpanjang tim fight yang dimiliki di area battle lane sehingga 4 pemain tumbang untuk nothing. Diacak-acak Blacklist International, mereka tarik ulurnya bagus banget, bahkan tanpa membutuhkan MP. Bayangkan MP sekarang ada di level 11. Dia ambil 2 wave di atas, dia ambil semua jungle milik James. Di bagian atasnya terlihat banget tempo yang sangat-sangat dikontrol. 3000 gold menjadi awal, menjadi modal yang sangat baik dan perfect turtle didapatkan oleh Blacklist International. Wow, game kedua diawali dengan move yang buruk dari pemain-pemain Lazy Esports, melihat dari banyaknya objektif yang minim untuk bisa mereka eksekusi. Sedangkan Blacklist International seakan-akan mengamuk ya dengan konsep early pressure. Mereka mampu untuk memboyong banyak sekali keuntungan. Di menit kita yang ke-7, 1 kill per menit ya bahkan dari Blacklist International bisa diambil. Dan gak ada yang bisa ngejawab juga nih so far dengan adanya perk yang lumayan bisa dibilang follow up dia untuk masuk, dan timingnya tuh selalu pas karya hero-hero yang mau ngasih follow up team fight, follow up damage karya team fightnya, Lim. Ya. Wah, tapi kalau ngomongin defensifnya sebenarnya masih oke sih. Lazy juga masih punya Parsha kan. Dan memang hero scaling seperti Harit di late game nanti yang bakal bisa lebih bersinar juga. Wih, ini inner turret loh yang hampir aja hilang, dan mau nggak mau harus ngebuang racun ini juga. Jungle ya udah harus direlakan karena udah berkumpul 5 member nih dari teman-teman Blacklist International juga untuk ngambil inner turret. Bawahnya hancur memang. Cuman goldnya tetap 3000 ya, masih belum bisa naik lagi nih. Mungkin nanti akan ada perebutan di netral objektif dari Lord yang pertama. Itu bisa merubah segalanya juga mungkin untuk Lazy kalau memang berani untuk kontes. Karena gua ngelihat mereka masih bisa kontes kok. Purify-nya masih ada di outplay doang aja, nggak ada di yang lain. Jadi implosionnya masih tetap bisa efektif, burst damage-nya masih tetap ada juga. Tapi hati-hati nih, sekalinya mereka salah move atau salah target, kayaknya untuk ngebalikin team fight Blacklist sangat-sangat capable sih. Ya, ini yang perlu dipertimbangkan ya bagi kedua belah tim, khususnya Lazy yang tadi sudah di-mention juga. 16 detik cukup produktif untuk Blacklist memaintain landing yang mereka miliki, membekali diri juga dengan satu inner turret yang berhasil diambil. Sedangkan dari Lazy juga nggak tinggal diam, mereka coba untuk mengusahakan hal-hal ya, mengupayakan hal untuk menukar kerugian yang mereka alami juga. Dan Lord Camp Haji mau coba potong sudah mulai muncul ya, dan so far itu dia, Jamsnya udah mulai dipegangin kakinya dan aman-aman. masih aman so far, tapi setidaknya udah jadi bisa dibilang turning point juga untuk Blacklist bisa pegang nih, mancing keributan di area Lord Dance yang kedua. Harusnya masih berani ya, Yang sedikit lah untuk open juga, apalagi mereka pakai Suyo kan. Last hit objektif balik lagi Suyo lumayan enak. Vision terbuka, Dare yang ada di bagian depan terreset lagi, Lordnya buying time lagi. Dan lihat dari arah mid lane Pakbet coba untuk menggunting jalannya, namun Secret Hammer yang harus perhatikan sama sekali karena ada hard guard juga. Electrifying Beats, langsung Pakbet menjadi korban di sisi lain. Dare membeli waktu dan Haji menjadi korban pertama next target ke arah outplay, namun flicker di cancel. Tumbang sudah outplay, menjadi korban kedua, dibayarkan 3 member. Masih ada flicker, Chove coba dikejar lagi, Wings by Wing, mampukah dia selamat? Namun ditempel MP, berada di sisi turun dari Chove dan hilang sudah 4 member dari Lazy Sports. Wow, tim fight yang cukup terbagi di dua arah ya, yang membuat akhirnya Blacklist harus kehilangan 2 pemain. Tapi pertukaran yang begitu adil ketika mereka masih memiliki jungler. 3 pemain tumbang membuat adanya perbedaan kuantitas atas Lazy Esports. Tapi nampaknya James tidak boleh mengambil resiko terlalu besar sehingga Lord masih diamankan oleh teman-teman dari Blacklist International.
tempo masih ada di Blacklist. Mereka masih pegang kendali dari segi gold, sekarang dari map controlnya juga, bahkan dari segi Lord yang berhasil mereka dapetin. Masuk di menit 10, masih ada pasif juga dari base turret yang dimiliki oleh Lazy. Balik lagi tujuan dari Blacklist International sebenarnya nggak banyak. Walaupun keunggulan goldnya juga udah mulai semakin lebar lagi ke angka 4.000, hampir ke 5.000 gold. Tapi ya defensifnya Lazy juga nggak bisa dianggap remeh nih. Jadi nggak boleh terlalu overcommit dari Blacklist untuk using Lordnya. Ya, mereka harus mengkalkulasikan dengan baik agar bisa mendapatkan advantage sesuai yang diprediksi juga ya. Melihat Lazy punya high ground defense, typical burst damage juga, walaupun memang damage yang ditorehkan oleh Outplayed lumayan terasa perih bagi satu sosok hero yang terbilang glass cannon juga dari Lazy Esports untuk high ground mereka. Dan three laning pushnya berjalan sesuai skenario. Di area bottom lane memang cukup slow push. Sedangkan di area top lane ada kawalan dari Lord yang sudah mereka amankan. Bright Eye Stick menjadi sambutan hangat atas serangan yang diberikan oleh Blacklist International. Dan nampaknya high ground base yang mereka miliki masih bisa mereka jaga. Walaupun wave minion kloter kedua sudah mulai masuk kembali. Terpantau mereka coba untuk memberikan satu penanganan zaman force. Belum ada follow up synchrovision dari Sizo. Sudah mulai menyait tubuh dari dua pemain dari Blacklist International. Haji dan Outlay tumbang. Dua output damage penting pun harus single. Sedangkan JM Pigman berada di area tengah-tengah kerumunan yang membuat akhirnya 3 player ditukarkan dengan area 2 member saja dari Lazy Esports. Terlalu dalam Blacklist International MP. Gerakan yang sangat-sangat brilian, dia gunting tim fightnya tadi dari arah mid lane. Dia coba langsung masuk dengan Electrifying Blades. Damage-nya masuk memang, tapi teman-teman dari Blacklist sisanya seperti Outplay, seperti Haji tadi itu yang langsung ditabrak. Apalagi posisi minion yang berhasil di-clear. Jadi mereka ada bantuan damage dari turret untuk Lazy Esports. Ini membuat nafas segar untuk mereka, bahkan goldnya mulai ditarik sedikit. Ya memang masih minus, ya masih dipegang sama Blacklist juga. Tapi seenggaknya dari 4.000 hampir 5.000 gold. Turun ke 3.000 gold. Sekarang dari sisi item pun kita bisa ngelihat dari Harit yang udah sampai di Holy Crystal dan masuk di item keempat. Divine Glaive mungkin bakal menjadi item yang sangat mengerikan, atau bahkan ke arah Blood Wings. Cari shield lagi karena Zizo tetap menjadi main point dari Lazy Esports. Ya, ancaman terbesar sih. Apalagi tadi posisinya lumayan gak kepegang juga nih di situasi yang krusial untuk Blacklist yang membuat mereka harus aware dengan adanya setup serangannya diberikan implosion connect ke area satu pemain yang nampaknya ini bisa menjadi ancaman juga karena dibalikin di area satu. Heartgate juga udah mulai masuk, tapi lihat damage yang diberikan oleh seorang Sizo meledak tepat pada sasaran buat akhirnya satu pemain tumbang ditukar dengan MP yang mengamuk di tengah-tengah pemain dari Lazy Esports hingga 3 member hilang. Double kill berhasil di triple kill menjadi penutup dan one man standing tersisa dari Lazy Esports. Wow, paling cepat sekarang Pakbet. Masih di belasan detik lagi. Minion di arah mid lane masuk. Tapi MP, ada gerakan lain yang coba untuk dilakukan oleh MP. Mereka mau ngambil mid dan juga mau ngambil Lord sepertinya. Gak mau terburu-buru, gak mau overcommit lagi seperti Lord sebelumnya. Dan sepertinya midnya masih ke defense juga. Lord adalah satu-satunya keuntungan yang bisa diambil oleh Blacklist International sekarang. Yes, tidak adanya range hero juga ya menjadi hambatan bagi 3 player Blacklist International tadi untuk ngepok ke area high ground base-nya. Sehingga solo Lord mampu diatasi dengan baik oleh MP dengan damage yang udah masif banget sih jujur. Dan so far dia punya jaminan hidup yang lebih panjang lagi dengan adanya Park Ziva. Ini yang menjadi faktor penghambat juga. Cuman di Lord pertama, Lazy Esports mampu untuk bertahan dengan baik dan gak menutup kemungkinan Lord kedua masih belum bisa menjadi jawaban juga karena Blacklist harus belajar mereka nggak boleh berfokus ke satu titik lagi aja nggak sih dengan adanya gambaran yang sempat mereka dapatkan di Lord pertama tadi. Harusnya gitu sih. Mereka harus belajar overcommit itu bakal tetap bahaya. Gold mereka gak jauh banget bedanya. Damage dari Zizo itu yang harus benar-benar diperhatikan. Mumpung belum ada spell nih. Harusnya mereka udah menghitungkan tadi flicker dari Zizo-nya sampai di detik berapa juga. Tapi untuk Trillion Push kayaknya nggak berjalan dengan baik karena bawahnya juga dikontrol oleh Lazy Esports dan jalannya tertangkap. Yes, nampaknya udah mulai dipegangin, tapi masih bisa bertahan karena nampaknya ada yang sempat membuying time. Satu base berhasil didobrak dari Blacklist International, coba untuk memutar kembali gerakan dengarnya. Satu buah serangan dari MP membuat akhirnya player dari Lazy Esports hilang begitu saja. Pedot Apex dibuka dan Lord masih bisa mereka handle. Keputusan yang cukup baik tadi. Angela yang nge-buying time membuat akhirnya 2 turret in total. Best turret dari teman-teman Lazy Esports, tersisa 1 saja yang di arah mid lane.
Dan karena James masih butuh waktu, mungkin tengahnya masih akan dicoba, diusahakan seenggaknya. Harusnya ya, karena rombongan minion selanjutnya sudah mulai akan dikawal. Dan teman-teman dari Lazy Esports sudah mulai menarik perimeter untuk mundur main aman terlebih dahulu. Sedangkan dari pemain-pemain Blacklist belajar dari kesalahan, berpuas dengan adanya 3 base ini cukup banget buat mereka dapetin keuntungan. Dan mundur nampaknya jadi jawaban yang wise ya untuk Blacklist. Ya. Tadi si Zhou-nya lagi clear Lord. James di bawah juga tiba-tiba nggak bisa kabur lagi karena Angelanya sempat hard guard ya ke arah Harusnya tadi ke arah MP. Dari segi item, wah tinggal 1 item terakhir aja nih untuk outplay-nya. Mungkin ke arah Malefic Roar, ya udah jadi juga Malefic Roar-nya. Sementara kalau ngeliat dari Zizo, dia terpaksa menggunakan Oracle nih, dia nggak bisa full damage karena damage yang diterima juga terlalu sakit gitu kan, kayak contoh dari Death Sonata. Dia harus ada sedikit defensif dan juga Oracle ini bersinergi dengan Chrono Dash yang ada shieldnya. Yes, ditambah lagi kali ini Council Play sudah mulai menyerap karya satu pemain negara Implosion. Di sisi lain Dar juga sudah mulai memberikan satu buah serangan karya lini pertahanan belakang yang disambut hangat dengannya damage yang masif keluar dari seorang outplay. Dan nampaknya 2 pemain hilang ditukarkan dengannya Pinkman. 3 player tersisa dari Lazy Esports mampukah bertahan dari serangannya diberikan oleh Blacklist International. Masih coba untuk makan tadi ke arah depannya dan oke, Zizo mau tidak mau zaman force dikeluarkan, namun damage yang diberikan terlalu sakit dan Lazy Sports berhasil mengusir Blacklist International dari base milik mereka. Wow, kembali dipaksa untuk mengamankan karya satu objektif netral. Nampaknya untuk Blacklist bisa menembus karya ini pertahanan terdalam dari pemain-pemain Lazy Esports tidak banyak selain mempersiapkan defense nampaknya karena Lord kembali lagi-lagi diamankan oleh Blacklist International. Oke, masih ada nafas dari Lazy Sports juga. Masuk di menit 16 hampir ke menit 17. Lord yang diamankan oleh teman-teman dari Blacklist International, seenggaknya ini bukan Lord Evolve ya, ini Lord Enhance. Tapi ngelihat dari perbedaan goldnya, mungkin sekarang masih ada sedikit pengaruh dari beberapa role seperti mungkin dari Pakbet, dari Chove yang belum full item. Ini akan menjadi sedikit perbedaan buat teman-teman dari Blacklist International ini juga. Tapi untuk mode defensif, selama James nggak melakukan hal yang sama seperti tadi, atau bahkan Jamesnya dapat celah, gue rasa Blacklist ini tetap harus reset lagi. Yes, itu dia. Apakah Lord kali ini masih bisa ditahan? Atau akan menjadi jawaban karena sudah mulai terpantau ya lagi-lagi produktivitas Blacklist pasca Lord mereka secure, mereka coba untuk memaksimalkan tree laning pushnya. Dan Lazy Esports sudah mulai mempersiapkan defensive maneuver dengan 5 member mereka juga yang sudah mulai berada di area high ground. Terpantau sudah ada Pedro Estreach yang dibuka mengarah ke area objektif dari Lord yang sudah memasuki ke area high ground, sedangkan MP yang sudah di-follow up dengan adanya hard guard menari-nari area lini pertahanan dan nampaknya masih belum bisa menjawab atas kemenangan one strike push karena masih bisa ditahan oleh Lazy Esports. Masih bisa di defense Lazy Esports. Walaupun kill mereka berbeda sangat jauh, mereka masih bisa mempertahankan base-nya. Bahkan Lord yang dimasuki tadi 3 lane bersamaan akan gak berpengaruh apa-apa. Lazy Sports mereka masih bisa tahan dan sekarang reset lagi. Blacklist International mereka harus mencari cara lain. Wow, opsi terlalu strong nampaknya ya. Pertahanan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Lazy. Bahkan tadi upaya MP untuk masuk di tengah-tengah pun gak sepenuhnya bisa menyayat ke area Hero Glass Cannon-nya ya. Khususnya Chove mungkin dan Zizo tadi yang mau sempat dipegangin. Dan lagi-lagi harus mengulur waktu untuk Blacklist bisa masuk ke area high ground yang dimiliki oleh Lazy. Dan ya ini masih menjadi game untuk siapa saja, khususnya untuk Lazy. Karena ini udah masuk menit 18 dan another Lord yang diperebutkan pun Lord Evolve. Ini bisa jadi malapetaka ketika nantinya bisa dibalikan oleh pemain-pemain dari Lazy Esports. Cuman nggak gampang juga sih untuk langsung ngebalikin dengan kasus base turret udah nggak ada sama sekali. Pressure dari semua laning juga ada untuk Lazy Esports. Apalagi ngeliat buff purple aja mau ngambil itu susah banget. Iya, dari teman-teman Lazy Esports mereka juga sadar nih kalau mereka sekalinya offside aja. Tapi kayaknya udah boleh sih stop makan JM gak sih? Maksudnya udah 2 kali kan dia coba tadi JM dengan Vengeance-nya, dia bisa selamat, bisa balikin keadaan. Walaupun ya beberapa kabar baik juga bisa didapetin sama Lazy Esports. Karena ketika banyak banget tadi source-nya keluar juga dari JM, akhirnya ngedistract berapa player. Tapi lihat bagian top lane hampir saja ada 1 lawan 1 dan JM low XP.
burst damage yang lumayan menyakiti tubuh dari sosok JM ya, yang selalu jadi korban bulan-bulanan. Winter Crown sudah mulai diaktifkan dan nampaknya ini memancing keributan bagi pemain-pemain. Blacklist mengarah ke area Lazy, tapi ternyata belum ada follow up lebih jauh. Lord Evolve masih coba untuk ditarik ulur dan sudah mulai dipancing nampaknya, yang justru datang dari pemain-pemain Blacklist Internasional. Nggak ada Winter berarti tadi ya untuk GM, tapi nggak ada Implosion juga untuk Pakbet. Lord mulai di setup, Lord mulai ditarik, bisa dibilang ini adalah Lord yang paling krusial. Bloodwing juga udah dipegang oleh Zizo, bahkan ada filter extract yang dibuka. Coba untuk melakukan poke damage, outplay, terkena damage yang sangat berbahaya. Kabar baiknya masih ada Angela, harusnya Daria masih bisa recover lagi. Yes, dan begitupun juga dengan Lazy yang masih coba untuk memaksimalkan power yang mereka bisa miliki untuk menukar kerugian. Karena nampaknya udah ada satu pemain yang show off di area high ground. Tidak ada Chov. Lordnya juga sudah mulai kembali di-commit oleh pemain-pemain dari Blacklist Internasional. Tapi mereka harus mereset kembali ya, mengingat teman-teman dari Lazy, mereka masih coba untuk mau mengamankan ke area Lord Dance-nya, sedangkan Pakbet sudah mulai ketahuan tidak memiliki kembali Implosion yang tidak mengarah ke area satu target operasi pun, sedangkan Blacklist Internasional memecahkan Immortal Chain terbawa tubuh Pakbet. Begitu saya ada lihat bagaimana Dare harus ditembak dengan satu buah serangan yang diberikan oleh Outplay, sedangkan Shizo menukar nyawa pemainnya dengan adanya Pinkman yang hilang dan satu ditukarkan dengan area dua member Immortal Winter Crown Save the Day, dan nampaknya Soul Saver mendarat tepat ke area tubuh dari seorang Haji. Coba dikejar sepertinya. MP masuk kali ini dengan zaman for Zizo, masih bisa membalikan keadaan seperti Flicker. Hampir saja outplay terjadi, namun 1 poin kill masih bisa diamankan juga. Heartguard kembali beraksi kali ini. MP Rhythm yang semungkin bentar lagi ada, dan lihat sakit sekali damage-nya, masih bisa kabur dengan Wings by Wings. Satu hit terakhir dan wipe out. Terjadi Blacklist Internasional menyamakan kedudukan.